Oke, selamat sejahtera kepada kepada yang menonton. Oke, saya Cigo Herikson dan hari ini akan menunggual seorang guru yang senior di SK Tansau, yaitu Cigo Peter David. Halo Cigo. Ya. Apa kabar? Kabar baik. Selamat petang. Ya, selamat petang juga. Oke, sebelum itu saya ingin bagi peluang pada Cigo lah untuk memperkenalkan diri Cigo. Berapa lama sudah menjadi seorang guru dan berapa tempat sudah Cigo di berapa sekolah sudah tempat Cigo itu? Sampai maksudnya tempat berkhidmat lah. Ya, seperti itu. Baik Pak, nama saya Peter David, umur 57, telah berkhidmat lebih daripada 27 tahun. Sejarah perkhidmatan saya bermula posting pada 1996 SK Pekan Pitas, itu adalah posting pertama saya, dan saya berada di sana lebih kurang selama 22 tahun. And then semua pindah, dan telah dipindahkan posting untuk kali kedua. Sebenarnya 2 sekolah saja saya pindah, tidak banyak. SK Pekan Pitas dan yang terkini SK Tansau. Artinya di kita sudah lama? Ya, sangat lama, 22 tahun. 22 tahun. Ya. Kita Jadi, separuh umur di sana, lebih kurang lah. Iya. Ya juga lah. ya rasanya itu sejak pengenalan diri saya untuk menjual ini, saya akan kembali kepada menjual pada petang ini. Oke, terima kasih Cigo Peter atas sisi perkenalan diri. Berapa tahun Cigo? 27 tahun ya. 27 tahun. Ya, beliau sudah berkhidmat sebagai guru selama 27 tahun. Mengikut apa yang dikatakan, dia sudah berkhidmat di 2 sekolah, yaitu di SK Pitas, SK Pekan di Pitas, Ya. dan SK Tansau hingga sekarang. Dan untuk pengetahuan, beliau akan pensiun dalam masa 2 tahun lagi, 3 tahun. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Syukurlah ya, Tuhan berikan kesehatan yang baik kepada Cigo Peter sampai umur 50 berapa? 57. 57. Nikmat. Ya. Saya diberi kesehatan yang terbaik. Ya, 57 pun masih nampak sehat ya. Oke, di sini ada beberapa soalan untuk ditanyakan kepada Cigo Peter dan penangan Cigo Peter. Soalan pertama ini dia mengenai profession keguruan. Oke, pada pandangan Cigo, apakah maksud profession keguruan itu? Dan apa ciri utama yang membedakan seorang guru profesional dan guru biasa? Pandangan terhadap profesi keguruan. Baik, sebenarnya banyak definisi yang boleh kita berikan apabila kita telah bertugas terlalu lama dalam bidang keguruan. Maksud profesi keguruan itu akan menjadi pelbagai, tergantung pandangan setiap individu yang berbeza. Dan bagi saya, maksud profesi keguruan adalah tulang belakang kepada masyarakat yang berpendidikan. Guru bukan saja mengajar, tetapi juga mendidik, menilai, membimbing, dan membentuk karakter pelajar. Guru sering dianggap sebagai agen perubahan sosial, dan itu sangat mempengaruhi dalam masyarakat kita pada masa kini. Dan bagi menjawab soal kedua tadi, saudara Edson bertanyakan apa beza guru profesional dan Guru biasa. Guru biasa. Sebenarnya isunya agak sensitif. Saya akan lebih kepada ciri guru profesional lah. Yang guru biasa itu saya abaikan dulu sebab saya risau apa yang diutarakan ataupun apa yang saya suarakan itu boleh membangkitkan isu sensitivity seseorang apabila dia mendengar Ya. ulasan-ulasan yang saya berikan. Dan saya lebih memilih ciri guru profesional ya. Guru profesional membedakan diri melalui dedikasi terhadap pembelajaran sepanjang hayat, yaitu di mana bermaksud non-stop study. Dia akan belajar sehingga even dia sudah pensiun pun, saya
mempeliharakan sudah PC masih belajar ya. Maksudnya dia mempelajari ilmu-ilmu baru dalam diri dia. Itu salah satu ciri. Dan keupayaan berkomunikasi dalam berbagai lapisan pelajar. Seperti yang kita tahu, lapisan pelajar kita ini banyak lapisan ya, maksudnya ciri-ciri. Ada yang pandai, ada yang sederhana, ada yang perlahan, ada dari golongan kaya, sederhana, dan sebagainya. Jadi pendekatan kita dengan budak-budak ini ataupun murid ini tidak sama ya, tidak sama. Bagaimana kita mendekati murid yang bawah ataupun B40, E40 dan sebagainya, dia berbagai latar belakang. Iya, mempunyai pendekatannya yang berbeza. Dan itulah ciri guru profesional. Dia mampu menyelami setiap lapisan itu tanpa masalah. Dan yang seterusnya penggunaan teknologi dalam pengajaran. Seperti yang kita tahu, kita menuju kepada area ICT. Digital. Semuanya ada banyak digital. Semua digital sekali. Ya, semua digital. Guru profesional lebih guna Dia cepat adapt Pak. ya, cepat adapt, sangat mahir, dan teknologi ini dipergunakan sepenuhnya mengurangkan beban-beban tugas berbanding pada suatu ketika dahulu guru terpaksa angkat buku lebih kurang satu kaki tebal untuk masuk ke kelas. Tapi apa yang mereka bawa sekarang, Handphone, ataupun tablet ataupun laptop itu saja. Rasanya itu bagi pandangan saya pada profesional perguruan yang mana maksud dan ciri guru yang profesional. Oke. Terima kasih Cikgu Peter atas pandangan yang cukup baik. Ya, Cikgu Peter telah memfokuskan kepada ciri-ciri guru profesional itu, yaitu yang cepat belajar, apalagi bukan cepat belajar, sentiasa belajar, ya, dan apalagi itu dia macam Lebih kepada belajar secara terusan. ya secara berterusan dan adapt dengan kemajuan semasa. Ya. Ya. Tidak ketinggalan zaman. Tidak ketinggalan zaman. Oke, kita teruskan kepada soalan kedua, yaitu dia mengenai accountability guru. Oke. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh guru dalam memastikan accountability mereka, seperti dalam aspek quality pengajaran mereka, bagaimana dia mentaksir pelajar dan pengurusan masa? Cabaran accountability guru dalam tugas harian sebenarnya banyak isu-isu yang orang luar atau masyarakat ataupun pihak atasan sebenarnya tidak mampu melihat secara rutin, yaitu pada dasarnya. Tapi di sini saya suka mengambil tiga fasa, yaitu mengaitkan pengurusan quality pengajaran, satu, kedua pentaksiran pelajar, ketiga pengurusan masa. Baik, saya akan sampaikan dulu ataupun yang saya ulas apa itu pengurusan quality pengajaran. Guru sering berdepan cabaran menekal quality pengajaran di tengah beban kerja dan tekanan massa, yaitu di mana berlakunya pilihan tugas sebenarnya. Dia akan buat 3 ataupun 2 tugas dalam masa yang sama, dan tarikh untuk disempurnakan ataupun due date dia Terlalu singkat dan serentak, dan itu sangat-sangat membebankan. Baik, yang kedua, pentaksiran pelajar ataupun pentaksiran murid. Pentaksiran yang adil dan menyeluruh. Nah, ini 2 perkara yang agak sukar sebenarnya. Sejauh mana keadilan kita mampu kita berikan kepada pelajar tanpa bias, tanpa diskriminasi, dan tanpa prejudis. Ya, itu salah satu. mencabar juga. Iya, dan adakah pentaksiran itu sebenarnya dilakukan secara holistik ataupun menyeluruh? Itu persoalan dia. Di mana semua ini memerlukan masa dan kemahiran guru. Bukan semua guru mampu, untuk membuat pentaksiran ini secara adil dan secara holistik. Ikut kemampuan guru, Ya, itu kemampuan. ada kemampuan, ada ini orang cakap, setiap guru itu dia ada kemampuan tertentu. Betul.
Kadang dia mampu, ada yang tidak mampu. Baik, yang ketiga untuk sebenarnya kita memiliki guru dalam pelestarian, pengurusan massa. Selain mengajar, guru juga menangani tugas pentadbiran, aktiviti kurikulum, dan isu disiplin. Tiga perkara ini saling berkait dan tidak mampu dipisahkan. Itulah pengalaman saya selama 27 tahun berkhidmat sebagai seorang guru. Tiga rangkaian ini kita kayak beli tulang salah satu. Kalau kita katakan saya mau tugasnya sebagai orang guru, mustahil. Mau tidak mau kita kanan jawab ataupun laksanakan tugas-tugas pentadbiran kita. Ya. Saya mengulaskannya di sana. Sebenarnya sangat complicated caranya kalau direncanakan. Ya. Sebab dia melibatkan masa kadang-kadang untuk melaksanakan tugas itu tidak cukup. Ya, sangat-sangat. Sebab kita mau mengajar lagi, lepas itu kena berurusan dengan ibu bapak, yang lain lagi pentadbiran. Ya, saya sendiri sedang melalui dan sedang belajarlah untuk macam mana mau handle benda-benda sebegitu. Ya. Ya, walaupun sedar tak sedar 1 tahun sudah. Ya. Bulan 4 nih 1 tahun sudah. Ya. Kita sama. Oke, itu saja. Ya, itu saja. Oke, kita beralih kepada soalan ketiga, yaitu ya mengenai peringkat perkembangan guru itu. Oke, berdasarkan pengalaman Cigu selama menjadi berkhidmat dalam pendidikan ini, bagaimanakah perkembangan seorang guru dari segi profesionalism sepanjang kerja mereka? Adakah terdapat peringkat atau fasa yang biasa dilalui oleh seorang guru sebelum mencapai tahap kematangan profesional? Satu topik ataupun satu soalan yang sangat bagus, sangat baik. Sebab di awal permintaan saya perkara ini sebenarnya saya tidak nampak. Selepas 5 tahun ataupun 10 tahun saya berkhidmat sebagai seorang guru, menghadiri berbagai kursus, berhadapan dengan berbagai guru yang mempunyai pengetahuan yang sangat bagus dan sangat baik tentang dunia perguruan, perfungsian dengan rekan-rekan guru yang lain. Apa yang saya boleh katakan, ada tiga fasa yang saya nampak pada masa ini, yaitu fasa awal, fasa pertumbuhan dan kemahiran, dan yang ketiga fasa kematangan. Pelik kan? Fasa kematangan itu pada ujung-ujung udah kata-kata pencin baru ada fasa kematangan. Kenapa itu tidak berlaku pada awal? Kita ini macam bayi, kita perlu belajar menghadang segala ilmu yang ada itu untuk menjadi seorang guru yang bagus. Dan di akhir itu penempatan kita baru kita nampak kematangan kita itu dengan hasil-hasil yang kita lakukan. Kita nampak sana ada kematangan apabila kita bekerja mandirian murid. Baik, apa yang dimasukkan fase awal? Pada peringkat ini guru biasanya belajar menyesuaikan diri dengan sistem sekolah. Ya, maka juga reksan pun menghadapi benda sekali masuk karena bagi tugas nih. Macam mana buat benda ini? Dia lama kemudian karena bagi tugas nih. Macam mana buat ini? Jadi juga reksan karena jumpa guru-guru yang pernah melaksanakan tugasan ini untuk memahami suasana doa. Begitu juga kan pada awal fase ataupun awal pendidikan kami perkara yang sama berlaku. Kena bagi, baru belajar. Betul. Jadi biasanya belajar menyesuaikan diri dengan sistem sekolah dan keperluan pelajar itu sangat-sangat dititik beratkan dan dipahami oleh seorang guru itu di fase awal. Kalau kita bisa tahu berapa lama ataupun tempo diperlukan oleh seorang guru itu di fase awal untuk ke peringkat seterusnya, yaitu fase pertumbuhan kemahiran. Dia bergantung kematangan ataupun macam mana seorang guru adapt dengan apa yang dia belajar di kawasan persekolahan ataupun dalam sistem perguruan sekolah itu sendiri. Kalau dia berada dengan rekan-rekan yang mempunyai pengetahuan yang bagus, yang sangat kawan-kawan yang sangat berpengetahuan, mungkin dalam tempo 5 tahun, 6 tahun mungkin
akan pergi ke fasa yang seterusnya. Bergantung kepada pergaulan guru itu kan. Iya, betul. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi setakat pergaulan. Ya, macam mana circle itu. Iya. Seorang guru itu juga perlu karena hadir berbagai kursus dan salah satu lagi yang banyak membantu ini menyandang berbagai jawatan. Walaupun kita tidak tahu itu benda, kita akan push diri kita untuk memperoleh jawatan itu. Sebab benda itu akan di mana-mana kita pindah ataupun posting ke sekolah yang baru, benda yang sangat kita jumpa, mau tidak mau itu benda kita akan belajar. Ya. Jadi fase pertumbuhan dan kemahiran. Di sini guru mulai memperbaiki teknik mengajar. Sebelum itu, biasalah kita baru mulai belajar kesilapan itu berlaku caca marpa, memang berlaku di sana sini, bagaimana pada depan guru, macam mana mau handle kita punya kemarahan, apabila yang butangan, macam mana pengelolaan dan sebagainya. Itu yang fase pertumbuhan kemahiran. Selepas dia sudah hadap yang pada fase awal yang kita bincangkan sekitar tadi. Dan menggunakan refleksi. Ini sangat penting. Refleksi untuk meningkatkan keberkesanan. Apa fungsi refleksi sebenarnya? Refleksi ini sebenarnya bukan setakat saja memperbaiki apa yang kurang, tapi dari sana juga kita akan dapat melihat dan sadar kecacatan teknik yang kita gunakan. Ya, kalau kita tidak mampu untuk berintegrasi dengan kecacatan ataupun kelemahan dalam satu pembelajaran yang kita lakukan itu, kita boleh kongsi dengan kolaboratif. Ya. Baik, selepas fase pertumbuhan kemahiran sampailah temponya yang sedang saya hadapi sekarang, yang saya alami sekarang, yaitu fase kematangan. Kalau dikatakan matang, sebenarnya saya masih belajar seperti yang saya katakan di awal perbualan tadi. Saya masih belajar sebenarnya. Walaupun Pembelajaran berterusan. Saya masih belajar. Masih banyak kekurangan sebenarnya. Saya masih membaca, saya masih mempelajari teknik yang baru, saya masih bertanyakan kepada guru-guru yang baru posting terutama yang keluaran EPJ 5 tahun sekarang, mereka sangat banyak dunia sebab pembelajaran mereka ataupun apa ilmu yang mereka dapati di EPJ tidak sama seperti pada zaman kami. Mereka banyak benda didedahkan terutama ICT lah. Pada fase ini guru selalunya menjadi rujukan sepatutnya ya untuk perkara-perkara asas seperti sistem perpaduan sekolah tersebut, organisasi, cara macam mana membentuk ataupun memperbaiki sosial dengan ibu bapa murid-murid. Pun begitu, bahkan sekali lagi Untuk lebih matang. ya, untuk lebih matang dan menjadi lebih baik. Rasanya itu 3 fase yang saya bangkitkan tadi, yaitu fase awal, fase pertumbuhan dan kemahiran, fase kematangan. Ya. Ya, itu sih. Oke, terima kasih Cikgu Peter. Amat menarik cerita yang disampaikan oleh pengalaman yang disampaikan oleh Cikgu Peter, yaitu terdapat 3 fase, yaitu fase awal, fase pertumbuhan, dan tahap kematangan. Saya sendiri pun macam di sini, bila saya jadi seorang guru komplek dan kami kena 3 IPG, dan sebenarnya di IPG itu memang betul lah kami banyak belajar tentang ini teknologi, ini IT, semua digital, dan kami sendiri kena suruh buat website untuk belajar. Jadi mungkin lah nanti saya tengok nih pendidikan kita ke arah pakai website, kita tidak tahu, mungkin masih dalam fase percobaan untuk di IPG, kita tidak tahu lah, tapi saya pernah ulas lebih lanjut gitu. Tapi at least kita sama-sama belajar yang begitulah. Dan saya baca banyak metodologi ataupun metode pengajaran pembelajaran yang diperkenalkan. Ya. Berbeda dengan kami satu masyarakat kita dahulu, mungkin kami didedahkan dalam 3 atau 4 metodologi mengajar, kaidah mengajar ataupun kaidah mengajar dalam kelas. Dan bagian terbaru itu saya katakan bagi guru yang barunya yang ruang-ruang ini, mungkin mereka didedahkan Lebih banyak. ya lebih banyak
yang mungkin kami sendiri tidak sadar sebab kami masih lagi menggunakan old school style. Ya Pak, walaupun old school lu bilang, tapi pengalaman tuh sangat berharga lah. Dia begini saja, mungkin pengalaman yang guru baru dia ada pengalaman lain, tapi pengalaman guru lama dia ada pengalaman yang lain. Tapi hasilnya tetap mau menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Oke, seterusnya kita beralih kepada soalan seterusnya, yaitu soalan keempat, yaitu mengenai pendekatan terhadap pembangunan profesionalisme. Oke, apakah pendekatan ataupun strategi yang sering digunakan oleh guru di sekolah untuk meningkatkan profesionalisme mereka, seperti latihan berkala, kolaborasi dengan rekan sekerja, atau refleksi sendiri? Cadangan untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme guru. Coba saya katakan, ini ada personal opinion. Ya. Saya bagikan kepada 4. Sebenarnya di luar sana lebih daripada 4, tapi saya suka yang 4 poin ini untuk di-highlightkan sebab dia basic. Di mana-mana saya kursus, di mana-mana saya dengar ceramah, perkara yang sama saya nampak. Itu yang pertama, ada 4 bagi saya. Yang pertama, menyediakan peluang latihan yang relevan dan berkualitas secara berkala. Yang dimaksudkan di sini peluang latihan yang relevan, takkan sekolah itu dia memerlukan guru-guru mahir ICT, tapi dia ada khusus untuk memasarkan. Ya, tidak berkaitan. Dan istilah relevan. Kalau Ya. sekolah itu memerlukan mahir ICT, dia hantar. Sekolah itu akan hantar guru itu ke khusus yang berkaitan dengan ICT. Itu yang dimaksudkan peluang latihan yang relevan dan berkualitas. Berkualitas ini maksudnya kalau boleh lah, biasanya saya lebih suka sebut Aminuddin Bakti ataupun Intan, itu adalah tempat-tempat khusus di mana penceramah dia boleh memberi ilmu yang sangat berkualitas kepada masyarakat. Bukan kata itu tidak baik, tapi saya lebih suka dengan penceramah sebab mereka ini memang telah dilatih untuk menyampaikan ilmu dan sumber kemanusiaan, yaitu mana-mana jabatan. Dia tidak kepada KPM saja, pendidikan Malaysia, termasuk jabatan-jabatan lain. Dan mereka memang dilatih khusus untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang berkaitan untuk mana-mana jabatan yang memerlukan. Dan kalau boleh, peluang latihan ini secara berkala, maksudnya dalam sebulan sekali, setahun 2 kali, ataupun 3 kali. Bagi saya kalau kerap dalam sebulan 10 kali, itu tidak masuk akal lah. Sebaik-baiknya sebulan sekali ataupun setahun dalam 6 kali begitu. At least dia punya itu jarak latihan itu tidak terlalu dekat. ya tidak terlalu Seperti itu akan mengganggukan MMA sekolah. ya. Baik, Dan kualitas kita pengajar pun kurang. Ya betul. Yang kedua, menggalakkan budaya kerja yang menyokong kerjasama. Ini mana-mana sekolah, bukan saja sekolah, mana-mana jabatan. Budaya kerja yang menyokong kerjasama ini sangat-sangat baik peranan. Apabila satu organisasi, mana-mana jabatan tidak mempunyai semangat kerjasama, selalu menyokong, rasanya besar kemungkinan pekerja ataupun orang yang bekerja dalam organisasi itu berhadapan dengan hypertension, masalah mental dan sebagainya akibat tidak mempunyai sokongan, tidak mempunyai kerjasama di kalangan rekan-rekan sekerja yang mana sepatutnya diamalkan. Ya, itu saya setuju. Dan masih lagi poin yang kedua, perkongsian pengetahuan. Maksudnya di sini perkongsian pengetahuan ini mana-mana guru yang telah beri kursus bila balik dia kena in-house training kepada guru yang ada sekolah itu, yaitu berkongsi ilmu. Ya, berkongsi ilmu yang telah dipelajarinya semasa kursus.
Bukannya bila suatu khusus dia makan sendiri ya, simpan dalam poket, saya mau pandai sendiri. Bukan diam-diam. Ya, duduk diam-diam. Ilmu bisa punya sendiri. Memang berlaku, ada guru-guru tertentu. Bukan, saya ingin kaitkan satu cerita. Dia hanya bukan setakat yang bukti khusus. Contohnya ada guru ini dia belajar secara sendiri. Dan ilmu yang dia belajar itu contohnya dia mahir dalam Microsoft Word. Salah satu daripada benda yang dia pelajari sana adalah Excel. Excelnya adalah satu ataupun satu perkara yang agak sukar untuk dipelajari orang yang kebiasaan. Ya. Dia belajar secara sendiri, dia pikir secara sendiri. Apabila dia paham ataupun dia tahu macam mana benda itu dibuat, dia tidak berkongsi dengan rakan. Dia guna untuk diri sendiri. Sebenarnya itu adalah sikap yang tidak baik sebenarnya. Sebaik-baiknya dia boleh berkongsi dengan rakan supaya semua mengambil perkara yang sama dengan dia, dan dalam masa yang sama wujud kerjasama untuk menghasilkan ataupun membuat menghasilkan kerja yang formula yang mengurangkan beban kerja di sekolah. Ya. Bila kita berkongsi, orang lain pun akan berkongsi juga. Iya, betul. Tapi kalau tidak berkongsi, ilmu itu akan berkembang lah. Ya, bila tidak berkongsi, maka yang lain pun ya tidak bagi juga kita apa-apa. Betul. Jadi kita diam saja. Mungkin ada begitulah. Ya. Baiklah, yang ketiga, melaksanakan sistem penilaian yang komprehensif untuk memantau prestasi guru secara adil dan terstruktur. Itu sangat-sangat salah satu poin yang sangat penting diibaratkan di mana-mana juga, yaitu dipantau secara adil. Maksudnya tidak ada berlaku persebelah ataupun ada satu istilah mungkin tidak baik untuk di-highlightkan, tapi saya ingin berfungsi istilah itu, yaitu perkataan disasarkan. Apa yang dikatakan disasarkan ini? Ada sesuatu dalam sistem organisasi sekolah tersebut, ada orang-orang tertentu ataupun pihak-pihak tertentu dia mensesatkan guru tersebut sebab mungkin dia tidak puas hati dengan hasil ataupun mutu kerja yang dia laksanakan. Jadi dia mensesatkan, dia asik memantau guru yang sama. Mungkin guru E dia pantau sekali ya, tapi yang guru B dia pantau hingga 4, 5, 6 kali, sehingga mengakibatkan guru B ini rasa stres, tertekan, dan rasa tidak selesa, dan rasa betul-betul terbeban dan burnout akibat perlakuan yang tidak adil ini lah. Apa yang saya katakan tadi, memantau prestasi secara adil dan terstruktur. Yang dimaksud terstruktur ini yaitu kita boleh nampak kronologi macam mana perkara itu dari mula hingga tamatnya, dan tidak serabut kan. Sekejap pergi poin E, belum selesai poin E Dia sudah pergi B, lepas itu lompat lagi pergi C, balik pergi E. Sepatutnya ada pergi pada poin D, tapi dia kembali kepada E. Jadi ada selalu. Agak pecah lalu. Sepatutnya dia kepada poin E, B, C, D hinggalah titik tamatnya. Itu yang dikatakan terstruktur. Baik, poin yang keempat dan terakhir untuk menjawab soalan ini, cadangan untuk meningkatkan kepribadian, mewujudkan pembangunan profesionalisme. Iya, mewujudkan program bimbingan untuk menyokong guru yang baru. Dan mereka memerlukan bantuan dalam aspek tertentu lah. Itu sangat-sangat dipahami, sangat-sangat penting bagi saya. Kenapa program ini diperlukan? Sebab dengan program inilah membantu guru-guru yang baru masuk, ataupun walaupun dia keluar LPG, supaya kita tahu apa yang diajar ataupun apa yang dia dapati di IPG Itu hanya teori kau. teori, praktikal, tidak sampai pun 80%. Bila dia ada di di lapangan yang sebenar. Ya, baru dia nampak, oh inilah dunia perguruan sebenarnya. Macam kami, pergilah bukan keluaran LPG. Masuk siap terus karena masuk nih perguruan langsung tidak tahu.
Jadi macam kata-kata dalam kegalakan lah memerlukan satu sinar untuk Tapi- nampak keterlaluan. Tapi oke juga lah, tapi banyak ciku-ciku sini yang oke lah di sini di sekitar sana, banyak bantu juga lah. Macam kami dulu saya mula-mula masuk memang tidak tahu mau membuat arpage pun saya tidak tahu membuat apa. Jadi syukurlah hari ini belum 1 tahun sudah saya di sini, banyak yang sudah saya tahu, banyak sudah saya belajar bahkan cara mau handle budak pun, cara mau kontrol marah, emosi, semua sudah masih oke lah, tapi masih banyak benda yang saya perlu belajar lagi. Betul, sangat betul. Itu lebih kepada sebenarnya refleks sendiri lah, semua refleks sebenarnya pengetahuan dan keadaan diri saya, hasil perkongsian daripada guru-guru. Dan saya nggak setuju kalau program penting juga yang guru baru. Ya. Dan itu kalau saya pandangan secara individu saya sangat setuju lah, terutama kepada guru COS, sebab guru COS ini tidak ada guru COS ini langsung tidak tahu tentang keguruan. Betul, mereka kebanyakan COS ini latar belakang kerja mereka bukan sebagai guru, tapi ada yang from music, ada yang mereka bajikan. Setakat yang setahu saya lah, bila saya berkongsi atau mempertanyakan mereka apa pengalaman kerja sedia ada atau pengalaman sedia ada yang mereka ada untuk dibawa ke dunia keguruan, mereka mempunyai latar belakang pekerjaan yang berbeda. Ada yang kerja dari kampung, yang tidak ada kerja tempat memang COS, ada yang daripada dokter pun ada, bukan dokter, ini KPM, bukan KKM, Mungkin kesehatan. ML. Bukan ML, dia bagian unit X-ray, dia jadi COS. Ada ya, kantor pun ada. Tapi kalau yang itu mungkin kalau pengurusan data dia boleh tahu tuh, mungkin lah. Kita bergantung, kita tinggal lah macam mana, karena masuk sini, karena pola masuk program, karena belajar benda baru, bergantung seperti yang kita yang saya sorakan ataupun sampaikan tadi, semuanya tertakluk keperluan seseorang guru itu. Jangan Ya. mesti relevan dengan apa yang diperlukan oleh sekolah itu. Ya. Contohnya kalau sekolah itu perlukan guru data ataupun guru yang mahir menangani isu disiplin, itu kita antar program ataupun kursus-kursus yang relevan lah, Ya. supaya mendapatkan bila mereka balik dari program atau kursus tersebut mampu pihak sekolah atau pihak terkait menangani isu-isu semasa di sekolah. Oke, itu untuk sholat keempat. Kelima, Sholat keempat deh, bukan kelima. bukan. Itu keempat. Tadi keempat. Sekarang barulah kelima. Apa soal kelima tadi? Ya. Tadi keempat pendekatan pembangunan profesionalisme. Kelima dia lebih kepada mengenai cadangan lah. Oh, ya. Baik, Ya, demikian ini Pak, untuk pandangan Cigula, apa langkah-langkah atau dasar yang boleh diperkenalkan untuk membantu guru meningkatkan accountability dan profesionalisme dalam profesion mereka? dua perkara saja, tidak banyak dan tidak panjang. Dasar dalam baru. Pertama, kedua, teknologi dan sokongan komunitas. Dua perkara ini sebenarnya kalau diurai sangat panjang, tapi saya akan pendekkan seringkali yang mungkin itu bagi menjimatkan masa kita Ya. membuat dasar dalam langkah baru seperti yang saya katakan tadi, program pendidikan guru yang lebih komprehensif, mentor yang berstruktur, atau insentif untuk pencapaian luar biasa adalah langkah yang sering kita cadangkan, ya. Itu antara perkara yang kita cadangkan untuk dasar dan langkah baru. Itu dalam bentuk poin-poin yang telah saya kompak ataupun kompreskan menjadi sedetail yang mungkin. Sebab kalau ikut uraian ini satu buku tidak cukup nih. Ya. Yang kedua, teknologi dan sokongan komuniti. Ada dua perkara yang disebutkan di sini, yaitu teknologi. Bagaimana teknologi ini boleh meningkatkan accountability dan profesionalisme guru, yaitu
kesadaran misalnya guru di sekolah mengurangkan beban tugas guru di sekolah, contoh dia menangani ataupun yang banyak berkaitan dengan data-data khusus kehadiran gitu, ataupun mencipta program-program bukan program mencipta apps Untuk satukan semua sekali. iya apps ya tersendiri untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Contohnya mungkin selama ini kita berpandangan talking chalk ataupun kita tulis di papan tulis, kita minta guru dengar, mungkin itu adalah salah satu posisinya. Tapi apabila kita gunakan teknologi ini, mungkin kita boleh guna audio dan visual, yaitu menggunakan projector ataupun smart TV begitu. Ya, ini lebih berkesan semuanya sebab dia menarik murid dan kita boleh mencapai rujukan-rujukan yang dengan lebih cepat. Contoh ada rujukan yang kita coba kaitkan dengan apa yang kita sampaikan pada hari itu, kita boleh guna AI untuk mendapatkan rujukan-rujukan untuk mengaitkan pembelajaran yang kita lakukan pada hari itu. Itu dikatakan teknologi. Sokongan community, bagaimana sokongan community ini? Yaitu komunikasi ataupun hubungan baik antara guru dengan ibu bapak, Terutamanya ibu bapak. Saya itu sangat penting. Sangat penting di mana apabila guru itu mampu untuk membina keyakinan ibu bapak itu bahwa kita ini mampu mengajar ataupun mendidik anak mereka kepada satu tahap atau satu level yang lebih bagus lagi, mereka akan memberi sokongan sepenuhnya. Bermaksud guru itu ilmu itu ataupun murid itu bukan saja belajar di rumah, tapi dalam masa yang sama apabila murid tersebut kembali ke rumah berjumpa dengan ibu bapak akan memperkokohkan ilmu yang telah diajar guru di sekolah. Jadi rasanya itulah teknologi yang sangat memiliki secara ringkas. Ya, memang kalau dalam community pun memang sangat penting, terutama hubungan ibu bapak dan guru. Sebab tanpa sokongan ibu bapak, ya itu murid pun agak sukar untuk berkembang. Sebab apa yang kita ajar di sekolah tidak semuanya sampai 100% kepada budak. Dan sebagai ibu bapak sepatutnya alert lah, jangan begitu kan. Sentiasa peka. Mungkin datanya anaknya ada kerja rumah kan, apa boleh dibantu. Sekarang sebenarnya untuk macam kita tahap 1 bagi saya tidak begitu susah untuk ibu bapak ajar. Ya. Sebab semua ada di internet sekarang. Betul. Boleh posting di YouTube saya gitu sebenarnya boleh. Cuma sama ada mau ambil masa atau tidak. Ya, betul. Contoh yang terbaik Google Classroom. Ya, Google Classroom yang kita Salah satu contoh yang terbaik sangat membantu lah Google Classroom. sangat membantu. Oke, kita sudah sampai di penghujung. Dalam saya sendiri pun sebenarnya bersyukur sebab selama 1 tahun saya di sini. Cukup itu antara banyak yang membantu lah bagi pandangan beliau mengenai perkhidmatan dalam pendidikan, dan banyak membantu saya terutama macam mana mau handle pelajar begini yang kurang disiplin dan macam mana mau handle budak nakal, murid yang nakal ya. Jadi sedikit sebanyak sekarang saya pun pandai juga guna kaidah psikologi lah, atau psiko itu budak sangat penting sebab itulah kadang-kadang ada murid yang bila dia rasa guru itu macam rapat dengan dia ada mulai hilang itu rasa respect. Ya, jadi ini bukan hilang respect, sebenarnya dia terlalu manja Ya. terlalu manja dan kadang-kala dia lupa. Budak tahun 1, tahun 2, tahun 3 ini sebenarnya mereka tidak sadar batas seorang murid dan guru. Apabila guru terlalu rapat dengan mereka rasa terlalu selesa. itulah abang saya, itulah bapak saya, itulah si punya kawan. Jadi batas seorang guru itu tidak ada di situ. Kadang-kadang mereka lupa tuh batas-batas antara murid dengan guru. Tapi kita tidak bisa salahkan mereka. Mereka kan sedang belajar. Ya. Jadi itu sebenarnya itu peranan guru lah, macam mana mau kasih betul. ingatkan itu batasnya. Oke, terima kasih Suku Pita. Ya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.
Terima kasih.